Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarmu anak-anak? Baik-baik kan? Semoga kita masih dalam keadaan sehat. Amin. Anak-anakku, pada hari ini kita akan memulai pelajaran PPKN. Anak-anak sudah siap ya? Saya kira anak-anak sudah mandi, sudah sarapan pagi, kemudian sudah siap di mejanya masing-masing. Saya ingatkan ya anak-anak, dalam mengikuti pelajaran kamu tidak boleh sambil tidur ya. Kamu adalah anak-anak SMP 1. Jadi anak-anak SMP 1 adalah anak-anak yang berkarakter. Masih ingat ya karakter yang kita miliki? Karakter yang kita miliki ada 5. Yang pertama religius, yang kedua nasionalis, yang ketiga mandiri, yang keempat gotong royong, dan kelima integritas. Nah, ini anak-anak, saya percaya anak-anak tidak lupa, masih menerapkan dalam hidupmu sehari-hari. Untuk itu, marilah kita memulai kalau sudah siap. Hari ini kita akan membahas masih bab 1 ya. Bab 1 yang nomor 2. Anak-anak, marilah kita memasuki pada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan kedua ini mempunyai tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan semangat dan komitmen pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. 3. Siswa dapat menerapkan nilai-nilai, semangat dan komitmen pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi setelah pembelajaran ini nanti anak-anak bisa menjelaskan 3 tujuan ini. Anak-anak, kita masuk yang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemarin pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Siapa yang merumuskan, kapan dirumuskan, bagaimana rumusannya, itu kamu sudah bisa. Sekarang penetapannya. Kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua membuka kesempatan bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Setelah selesai melaksanakan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Sebagai gantinya, Jepang membentuk PPKI pada tanggal 8 Agustus 45. Untuk keperluan pembentukan PPKI pada tanggal 8 Agustus 45, 3 tokoh pendiri negara, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. KRT Rajiman Widyotiningrat menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Shikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan sebagai wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta dengan jumlah anggota 21 termasuk ketua dan wakil ketua. Anak-anak, kamu sudah tahu ya PPKI. Apa singkatannya? Nah, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau disingkat PPKI. Apa nama Jepangnya?
Kalau nama Jepangnya adalah Dekoreju Jumbi Inkai. Nah, itu nama Jepangnya. Kalau BPUP kemarin apa coba? Nama Jepangnya. Kalau BPUPKI, nama Jepangnya adalah Dekoreju Jumbi Chosakai. Nah, bedanya di belakang ya. BPUPKI Chosakai, kalau PPKI Inkai, Dekoreju Jumbi Inkai. Nah, ini kamu juga perlu tahu. Kemudian saya lanjutkan. Setelah kembali ke tanah air pada tanggal 14 Agustus 45, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin. Atas perjuangan bangsa Indonesia sendiri, bukan pemberian dari Jepang. Sebagai buktinya atas kehendak bangsa Indonesia sendiri, anggota PPKI ditambah 6 orang sehingga berjumlah 27 orang yang semuanya berasal dari bangsa Indonesia. Nah, di sini kalian bisa mencari informasi siapa saja anggota PPKI dari berbagai sumber. Jadi di sini tidak saya jelaskan ya, untuk menghemat waktu. Kemudian, dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 45, kesempatan tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh bangsa Indonesia untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia, yaitu hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 45, PPKI mengadakan sidang yang pertama yang menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, kalau disingkat KNIP. Nah, ini adalah hasil sidang PPKI. Ada 3. Sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 45. Ini tidak boleh lupa. Kemudian yang C, semangat komitmen pendiri negara dalam merumuskan dan menempatkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, yaitu kita membahas nilai semangat pendiri negara. Semangat adalah tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Dari sini, para pendiri negara yang disebut the founding father kemudian menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Yang tadinya sebagai negara yang terjajah, dengan semangat dan tekad dan dorongan hati yang kuat, maka para pendiri negara berusaha keras untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Nah, semangat kebangsaan juga bisa disebut nasionalisme. Jadi, semangat kebangsaan itu adalah nasionalisme dan patriotisme. Nah, nasionalisme itu ada 2. Ada nasionalisme dalam arti luas, kemudian nasionalisme dalam arti sempit, disebut chauvinisme atau bisa dikatakan chauvinisme, tapi tulisannya chauvinisme. Nah, ini
chauvinisme, nasionalisme dalam arti yang sempit. Faktor pembentuk nasionalisme itu ada faktor objektif dan faktor subjektif. Kamu bisa melihat pada buku paket halaman 18. Anak-anakku yang saya sayangi, nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kepentingan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Kalau kita sebut nation state ini. Kalau patriotisme berasal dari kata patria yang artinya tanah air, yang kemudian diartikan semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsa. Patriotisme lahir setelah nasionalisme. Namun, pada umumnya antara nasionalisme dan patriotisme diartikan sama. Jika patriotisme diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, jiwa dan semangat untuk mempertahankan kemerdekaan disebut jiwa dan semangat 45. Ada jiwa dan semangat 45. Adapun yang termasuk jiwa dan semangat 45 diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pro patria dan primus patrialis. Apa artinya? Artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Yang kedua, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Jadi, yang ketiga, toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. 4. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. 5. Jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Nah, jadi jiwa dan semangat 45 ada 5. Ini nanti kamu hafalkan ya. Nanti kalau tes itu biasanya keluar. Nah, di sini kamu harus menghafalkan bahwa jiwa dan semangat 45 ada 5. Kamu singkat saja boleh, misalnya pro patria dan primus patrialis, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan, jiwa toleransi atau tenggang rasa, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa. Lah itu singkatannya seperti itu. Kemudian saya lanjutkan. Yang kedua, komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Itu kita akan membahas yang namanya komitmen. Apakah komitmen itu? Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Komitmen, seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya. Nah, di sini. Jadi komitmen itu wujudnya ini seperti ini. Jadi bila seseorang itu memiliki komitmen terhadap bangsa, kemudian
Para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. Nah, tadi komitmen itu dimiliki oleh seseorang. Nah, apa macamnya? Ada ini, cirinya komitmen itu ada 5. Apa ciri-ciri komitmen? Ciri komitmen pribadi, jadi yang harus kita miliki, mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. B. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. C. Selalu bersemangat dalam berjuang. D. Mendukung dan berupaya aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, dan berdaulat. Yang E. Melakukan pengorbanan pribadi. Di sini adalah ciri-ciri komitmen. Jadi seseorang yang memiliki komitmen itu mempunyai ciri-ciri seperti ini. Ada 5 ya. Ya, itu. Kemudian saya lanjutkan. Sebagai siswa dan generasi muda harus memiliki komitmen dalam berbangsa dan bernegara. Salah satunya dengan menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh pendiri negara. Nah, di sini ada konsensus. Konsensus Pancasila sebagai dasar negara itu diperkuat dengan ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998. Maaf ya, di sini bukan tanda tanya ya. Ini Bu Guru salah nulis ini. Ini garis miring. Ya, nanti kamu ganti garis miring. Jadi ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998 isinya tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kemudian di sini adalah tugasnya. Anak-anak, setelah kamu mengikuti pembelajaran hari ini, kamu mempunyai tugas. Tugasmu adalah menganalisis gambar. Kamu tentu sudah punya buku Intan Pariwara ya. Kamu bisa melihat buku PR Intan Pariwara halaman 9 sampai 10. Di situ ada perhatikan gambar A, B, C, D, E, F. Nah, gambar A, B, C, D, E, F memiliki keterkaitan dengan proses perumusan dasar negara. Deskripsikan tiap-tiap gambar tersebut agar menjadi alur yang padu. Jadi dari A nanti kamu ceritakan, B dideskripsikan, C sampai F nanti bisa menjadi satu. Ini ya, satu alur yang terpadu. Nah, kerjakan di buku tulis kalian. Di buku tulis ya, dikumpulkan ketika sudah masuk sekolah atau menunggu informasi. Mengapa saya tulis menunggu informasi? Jadi anak-anak nanti menulisnya di buku tulis. Kita tandaskan loh ya, di buku tulis. Dan dikumpulkan ketika sudah masuk. Kalau kamu bilang masuknya kapan ya kita menunggu informasi nanti. Jadi jangan sekali-sekali nanti setelah ini di WA kan Bu Guru ya, menanti informasi dari Bu Guru. Ya sudah jelas ya. Nah, untuk latihan soal lewat Google Form sekaligus absen, nanti kamu bisa melihat, bisa mengerjakan. Nah, sudah jelas ya anak-anak. Tugasnya dikumpulkan besok menunggu informasi. Ya. Kemudian kita akan masuk pada bab terakhir. Anak-anak, pembelajaran pada hari ini sudah berakhir. Anak-anak mempunyai tugas yang tidak boleh dilupakan. Tugas itu harus dikerjakan.
di buku tulis ya. Tidak usah dikirimkan dulu kepada Bu Guru, nanti menunggu informasi. Mungkin besok bulan depan anak-anak sudah masuk dan tugas-tugas itu bisa kita bawa. Tapi apabila keadaan belum memungkinkan, maka tugas yang kamu kerjakan masih tetap di buku tulis. Jadi menunggu info dari Bu Guru. Anak-anak, nanti anak-anak bisa mengerjakan soal-soal ya dari Google Form. Nanti Bu Guru kirimi. Jadi kamu bisa langsung mengerjakan dan langsung absen di situ juga. Kalau ada pertanyaan nanti kamu bisa bertanya lewat WA. Saya kira cukup sekian. Masih banyak kekurangan. Ibu Guru mohon maaf. Selamat siang. Selamat bertemu kembali pada minggu berikutnya.